maka selang keyakinan 1 min alfa kali 100%, gitu. Untuk mu, jadi parameter populasi yang kita coba lokalisir begitu, dinyatakan oleh X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar tambah Z alfa per 2 sigma per akar N. Gitu. Nah, di mana Z alfa per 2 merupakan nilai Z. Ingat, itu adalah rataan sampling yang telah ditransformasi ya. Ini bentuk standar dari rataan sampling. Merupakan nilai Z atau nggak seperti di mana sih? Z alfa per 2 merupakan nilai Z di mana daerah bawah kurva di sebelah kanan sebelah kanan kurva itu atau sebelah kanan memiliki luas alfa per 2 gitu. Jika X bar adalah rataan dari suatu sampel acak yang berukuran N, jadi ini adalah populasinya, populasi punya mu yang dicari dan rataan yang diketahui begitu. Jadi ini dicari berapa, tapi ada sebuah kasus di mana rataannya diketahui begitu. Nanti kasus di mana rataannya variansinya nggak diketahui. Jadi rataannya dicari berapa rataan dari populasi tersebut, tapi variansinya diduga bisa kita tentukan. Ini. Nah, makanya dalam mendefinisikan selang keyakinan ini, kita lihat ada parameter populasi yang langgeng di sini, sigma ini. Gitu. Jadi yang mempersyaratkan parameter populasi diketahui gitu. N kan dari sampel ya, ukuran sampel. X bar dari sampel, ini dari sampel. Z alfa per 2 kita tentukan berapa besarnya gitu. Gitu. Jadi jika X bar adalah rataan dari suatu sampel acak yang berukuran N, panjang data yang dalam sampel tersebut, yang berasal dari suatu populasi yang variansinya sigma kuadrat diketahui, maka selang keyakinan 1 min alfa kali 100% untuk mu, menemukan mu di sini, di antara selang tersebut, di antara batas selang ini, dinyatakan oleh ini. Gitu ya. Ini adalah turunan langsung dari sini. Nah, di mana Z alfa per 2, yang ini, merupakan nilai Z, di mana daerah di sebelah kanan itu memiliki luas alfa per 2 gitu. Ini kan sudah masuk ke distribusi normal ya. Jadi menentukan nilai fungsi. Menentukan nilai absis dari distribusi normal. Jadi kalau misalkan kita lihat distribusi normal yang dalam bentuk baku standar, ini 0 di sini. Anggaplah simetri begitu. Ini Z, ingat bahwa Z itu adalah hasil transformasi dari X bar menjadi Z, ya yang tadi. Z adalah X bar min mu per sigma per akar N, ya. Gitu. Nah, tadi apa itu Z
alfa per 2 ini apa? Ini adalah nilai ini. Nilai di sini ada kadang dia 0, kadang dia berapa nih di antara ini angkanya itu. Gitu. Nah, yang dicari adalah Z alfa per 2. Jadi maksudnya di sini berapa nilai ini? Z alfa per 2 ini berapa? Jadi nilai absis di sumbu Z ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ini dari sebelah kanan luasnya adalah alfa per 2, berarti yang luas di sebelah kirinya, semua total luas di sebelah kiri, itu bernilai luasnya adalah 1 min alfa per 2 gitu. Nah, ini yang kita lihat dari tabel nanti. Jadi berapa nilai ini? Z alfa per 2 itu dari tabel normal. Jadi kalau kita lihat misalkan tabel normal itu dia bergerak dari mungkin sekitar di sini angkanya di sini katakanlah min 1, min 2, min 3 ya. Di sini misalkan 1, 2 plus ya. Plus 3. Ini paling ujung biasanya min 3,4. Ujung kanan sekitar plus 3,4 biasanya begitu. Jadi tabel itu adalah tabel luas buah kurva. Jadi kalau misalkan kita menghitung 0, luas di sini ya luas di sini sekitar luasnya ya mendekati 0. Kalau misalkan luasnya sampai 1/4 di sini, jadi luasnya ya 0,25 gitu. Kalau kemudian kita menghitung luas di sini tepat tengah-tengahnya, pasti ya dia 0,5. Kalau misalkan kita menghitung luas sampai 3/4, 0, pasti dia luasnya adalah 0,75. Nah, kalau misalkan luasnya hampir ke ujung, gitu. Ini luasnya mendekati 1. Gitu. Integral semua luas bawah kurva normal itu sama dengan 1 begitu. Nah, kalau ada sebuah populasi, kita ambil sampel di sini, sampel di sini, sampel di sini, sampel di sini, kita ambil dari distribusi yang ada, dipilih sampel-sampel yang berbeda-beda, tentu ukurannya bisa beda-beda di dalam sampel masing-masing. Jadi sampel yang berbeda-beda akan menghasilkan nilai X yang berbeda-beda. Ini X bar 1 yang tadi sudah saya sampaikan, X bar 3 dan seterusnya akan menghasilkan nilai-nilai rataan sampel yang berbeda-beda pula. Nah, kalau X barnya berbeda-beda, berarti lebar selang pun akan berbeda-beda gitu. Selang yang terbentuk akan berbeda-beda. Nah, contohnya begini. Nah, ini kan sebenarnya sebuah populasi, ada mu dan sigma kuadrat. Ini sampel ke-1, yang 1 di sini, sampel ke-2, sampel ke-3 misalnya begini, sampel ke-4, sampai katakanlah ke-10 di sini ya, ada 10 sampel. Gitu. Jadi masing-masing, jadi setiap sampel ini 1, 2, sampai 10, yang sampel 1, 2, 3, sampai 10, gitu. Itu diambil dari populasi yang sama nih populasinya. Diambil dari populasi yang sama gitu. Katakanlah ukuran tiap sampel pun sama. Ini N, banyaknya N gitu. Semua elemen sampel atau panjang sampel atau panjang data dalam sampel semua dibuat sama N gitu.
Nah, kemudian derajat keyakinannya pun dibuat sama. Mu ini yang dicari nih. Kita mau yakin berapa persen bahwa mu itu ada dalam selang yang kita tentukan gitu. Berapa persen? Apa yakin 100%? Gitu. Apakah yakin cuman 75%? Yakin 80%? Berapa nih? Yakin bahwa mu termuat dalam selang yang kita pilih gitu. Nah, selama sampelnya sama, populasi yang sama, jadi sampel diambil dari populasi yang sama gitu. Dengan jumlah N yang sama, panjang data dalam setiap sampel sama, kemudian derajat keyakinannya juga sama, katakanlah kita yakin bahwa mu termuat dalam keyakinan 95% misalnya gitu. Maka akan menghasilkan panjang lebar selang yang sama nih sama. Lebar selangnya sama. Ya, lebar selangnya sama. Jadi kalau N-nya berbeda per sampel bisa beda-beda lebar selangnya itu. Atau derajat keyakinannya berbeda-beda terhadap sampel 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu akan beda-beda lebar selangnya itu. Ini tadi populasinya sama, kemudian panjang data dalam setiap sampel sama, dan selang keyakinan yang kita definisikan juga adalah sama, berapa keyakinan yang kita ambil gitu. Semua sampelnya sama. Gitu. Ingat bahwa mu adalah yang dicari ya dalam konteks selang mu itu. Nah, kita lihat bahwa di selang yang ini mu terkandung. Mu di sini ada mu. Di selang yang ini mu di sini. Di selang yang ini yang sampel ketiga mu di sini. Di sampel yang keempat mu-nya nggak termuat gitu. Jadi selang yang kita bikin itu tidak mengandung mu gitu. Di sini yang sampel kelima mu-nya ada. Sampel ke-6 mu-nya hampir nyaris lepas dari selang yang kita tentukan begitu. Begitu. Ini tergantung dari lebar selang itu. Semakin seandainya selang ini diperlebar, tentu akan termuat juga gitu. Misalkan diperbesarlah selang keyakinannya yakin 99% ada ya keambil gitu. Jadi semakin besar selang keyakinannya, tentu akan semakin terjamin bahwa mu termuat dalam selang tersebut gitu. Tapi kalau semakin dipersempit selangnya, saya yakin 90% bahwa termuat, artinya semakin ramping tapi menjamin mu-nya termuat begitu. Nah, jadi semakin lebar selang keyakinan, semakin lebar selangnya, maka semakin yakin bahwa mu termuat di dalamnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan selang-selang keyakinan pada berbagai sampel yang diambil, kita lihat bahwa yang dot yang di tengah ini adalah X bar. Jadi rataan sampel pada sampel tersebut, ini rataan sampel yang sampel ke-10 gitu. Adapun nilai dari mu ada di sini. Ini mu. Jadi kita lihat ada jarak antara rataan sampel dengan rataan populasi. Ini aja. Kan seharusnya rataan sampel ini mengestimasi mendekati nilai rataan populasi begitu. Kita lihat bahwa ini ada berbagai jarak dari rataan sampel ke nilai yang sebenarnya yang kita tidak ketahui gitu. Ini jaraknya segini, ini jaraknya lebih besar, selisihnya besar. Ini besar, ini pun juga besar. Tapi ini dekat nih. Ini dekat. Jadi antara rataan populasi yang diestimasi dengan estimatornya gitu. Dari yang dari sampelnya bagus,
hingga rataan sampel mendekati rataan populasi. Juga ini hampir dekat. Ini malah jauh pada salah gitu. Nah, seandainya nilai mu terletak di tengah-tengah, jadi seandainya ini katakanlah sebuah selang estimasi yang di sini ada X bar, dan seandainya mu-nya di sini tepat begitu. Gitu. Jadi sedemikian rupa sehingga rataan sampel betul-betul mengestimasi secara akurat rataan populasi, berarti ini nggak ada error. Gitu. Jadi jika mu berimpit dengan X bar rataan sampel, atau mu terletak di tengah-tengah interval ini, itu artinya taksiran rataan sampel X bar terhadap mu rataan populasi tanpa error gitu. Kan jarang terjadi ya gitu. Jadi secara umum selalu ada selisih walaupun sangat kecil gitu antara taksiran dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kita lihat bahwa ada selisih antara X bar dengan mu gitu. Ini selisih. Nah, selisih ini disebut sebagai error. Atau kesalahan. Berapa besar kesalahannya dalam mengestimasi nilai yang dicari begitu. Nah, error ini, atau besarnya error, kita ganti lembaran. Jadi apa besarnya error? Jadi kalau ini selangnya, ini ada X bar, kemudian katakanlah di sini nilai mu. Jadi selisihnya adalah ini. Ini adalah besarnya error. Ini merupakan nilai mutlak dari selisih antara mu dan X bar gitu. Koma, dan kita kita yakin bahwa perbedaan ini, jadi selisihnya itu, selisih tersebut tidak akan melebihi, tidak melampaui nilai Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Nah, begitu. Nah, ingat bahwa batas kanan dari selang ini adalah X bar plus Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Dan batas kirinya adalah X
min Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Gitu. Jadi berapa lebar setengah selang ini? Berarti lebar setengah selang, kita panjangkan ke bawah. Lebar ini adalah Z alfa per 2 kali sigma per akar N. Juga lebar selang sebelahnya. Gitu. Makanya ini X bar plus yang ini. Atau di titik ini adalah X bar kurangi selebar ini. Gitu. Dan kita lihat bahwa selisihnya, errornya itu lebih kecil dibandingkan lebar setengah selang. Gitu. Jadi apa itu error? Error adalah di sini harga mutlak dari selisih antara mu dikurangi X bar. Gitu. Mu dikurangi X bar, selisihnya. Jadi tingkat kualitas estimasi X bar terhadap mu. Gitu.